Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan menjuarai Coppa Italia 2022-2023 usai mengalahkan Fiorentina 2-1 di final. Tertinggal lebih dulu, brace Lautaro Martinez membawa si ular meraih kemenangan. Fiorentina tampil menekan di awal laga. Hasilnya, mereka sudah mampu memimpin ketika laga baru berjalan 3 menit. Inter akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-29. Marcelo Brozovic dengan jitu melepas umpan ke Lautaro yang terkawal. Tembakan mendatar dari sisi kanan kotak penalti bersarang ke gawang La Viola. Lautaro kembali mencetak gol keduanya di menit ke-36. Umpan silang Nicolo Barella disambar Lautaro lewat sepakan voli terukur yang berbuah gol. Tak ada gol yang tercipta sampai peluit akhir dibunyikan, sehingga Inter kembali merebut titel Piala Italia musim ini. Ini adalah gelar ke-9 Inter di Coppa Italia, sekaligus menjadi juara di 2 musim beruntun. Setelah ini, Inter akan melakoni final Liga Champions melawan Manchester City di Istanbul, Turki 11 Juni mendatang. Lautaro Martinez menjadi pemain terbaik di laga final Coppa Italia dini hari tadi. Lautaro mencetak 2 gol untuk memastikan kemenangan Inter atas Fiorentina di Stadio Olimpico. Selain membawa timnya juara, gol pertama Lautaro juga merupakan gol ke-100-nya untuk Nerazzurri. Lautaro Martinez bergabung dengan Inter pada tahun 2018 dari Racing Club. Sejak saat itu dia menjadi andalan untuk menjebol gawang lawan. Sepanjang karirnya di Italia, Lautaro sudah memainkan 245 pertandingan bersama Inter. Dia sudah mencetak total 101 gol untuk Nerazzurri. Lautaro juga tampil cukup apik pada musim ini. Pemain berusia 25 tahun tersebut sudah mengemas 27 gol dan 10 assist dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Sejauh ini 5 trofi telah disumbangkan Lautaro untuk Inter, 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 2 Super Coppa Italia. Masih ada 1 trofi lagi yang bisa dipersembahkan untuk Inter sebelum musim usai, meski tidak akan mudah. Namun seperti yang telah dibuktikan Martinez dan rekan satu timnya sepanjang musim dan selama beberapa musim terakhir, mereka tidak akan pernah bisa dikesampingkan dari perburuan trofi. Menanggapi kemenangan atas Fiorentina, Martinez mengatakan, "Inilah sepak bola. Kami menang. Kami memulai pertandingan dengan buruk, tapi kemudian kami melakukannya dengan baik dan berhasil bangkit dan membalikkan keadaan." Simone Inzaghi kembali membuktikan predikatnya sebagai raja turnamen setelah mengantarkan Inter menjuarai Coppa Italia setelah menundukkan anak asuh Vincenzo Italiano. Ini merupakan gelar keempatnya bersama Nerazzurri dan juga merupakan gelar Coppa Italia keempatnya sebagai pelatih. Kemenangan ini juga menambah rekor apik Inzaghi di laga final turnamen dengan 7 kemenangan beruntun. Rekor ini akan bertambah jika Inzaghi mampu membawa pulang gelar Liga Champions musim ini. Namun sebelum ke final Liga Champions, Inzaghi dan para pemainnya harus kembali fokus ke Serie A untuk memastikan 1 tiket Liga Champions musim depan dengan 2 partai pamungkas tersisa melawan Atalanta dan Torino. Saya senang
kata Inzaghi usai pertandingan. Kami ingin memastikan kemenangan musim lalu. Kami menghadapi tim berkualitas tinggi yang menyebabkan masalah bagi kami. Lanjutnya, awalnya kami tidak memiliki pendekatan yang tepat, tetapi kemudian para pemain melakukannya dengan baik untuk membalikan keadaan dan mencetak 2 gol. Inter berhasil mendapatkan hadiah uang sebesar 4,5 juta euro atau setara dengan 64 miliar rupiah setelah juara Coppa Italia. Sedangkan Fiorentina sebagai runner-up mendapatkan sekitar 2 juta euro. Sebelumnya Inter dan Fiorentina sama-sama telah mendapatkan sekitar 3 juta euro berkat pencapaian ke babak final. Jadi secara keseluruhan, tim yang mengangkat trofi kompetisi ini akan mendapatkan total 7,5 juta euro, sedangkan 2 juta euro lebih banyak dari runner-up. Fiorentina dan Inter juga akan mendapatkan masing-masing 45% dari pendapatan tiket pertandingan di Stadio Olimpico, sedangkan Lega Serie A akan mendapatkan 10%. Inter dan Fiorentina juga mendapatkan akses ke Supercoppa Italiana musim depan 2023-2024 yang akan melibatkan 4 klub untuk pertama kalinya yang akan diadakan di Arab Saudi. Selain Inter dan Fiorentina, Napoli juga telah memastikan diri sebagai peserta Supercoppa setelah merebut gelar Scudetto. Satu slot tersisa kemungkinan besar akan didapatkan oleh Lazio. Inter Milan tetap akan bergerak untuk merekrut striker Tigre Matteo Retegui, bahkan jika Romelu Lukaku bertahan musim depan. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport, Nerazzurri tetap akan mendatangkan Retegui terlepas dari masa depan Lukaku karena pemain berusia 24 tahun itu adalah target utama Inter di musim panas 2023 ini. Kemampuan luar biasa Retegui dalam mencetak gol bersama Tigre di papan atas Liga Argentina dan bersama tim nasional Italia selama jeda internasional telah menjadikannya sebagai salah satu pemain yang paling menarik. Inter terlihat berada di posisi terdepan dalam persaingan tanda tangannya dan telah menyatakan minat mereka dengan jelas. Sang pemain sendiri menyambut baik kemungkinan kepindahan ke Giuseppe Meazza. Namun ketertarikan Inter untuk mengontrak Retegui bisa dikaitkan dengan masa depan Romelu Lukaku yang telah menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter. Namun menurut Gazzetta, kepergian Lukaku tidak akan menjadi syarat yang diperlukan untuk kedatangan Retegui ke Meazza. Fakta bahwa Inter akan meraup pemasukan yang signifikan dari pencapaian di Liga Champions musim ini, yang tentunya akan memberi mereka ruang gerak dalam perekrutan pemain baru di musim panas. Dengan demikian, Nerazzurri dapat mengamankan kesepakatan Retegui meski Lukaku bertahan.